Assalamualaikum Teh. Masya Ya, Allah. halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadia. Ya, halo Teh. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah, baik. Masya Gimana nih, Allah. Fadia Semoga sehat kabarnya? selalu ya Teh. Amin, insya Allah. Fadia gimana, sehat? Kenapa Teh? Fadia gimana, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah banget Teh. Siap buat ngisi materi pada malam hari ini? Ya, insya Allah, udah siap. Oke, Teman-teman langsung aja semuanya deh udah kalau siap gitu. belajar belum nih? Apa? Teman-teman semuanya udah siap belajar belum? Ya, gimana nih teman-teman yang lain nih? Udah siap belum? Kalau udah siap belajar mungkin boleh ini ya, open kamera ya, biar kayak apa ya, kelihatan gitu yang pada lagi belajar bareng malam ini. Kameranya biar kita sama-sama kenal gitu. Ya. Yang nggak ada uzur, mohon dinyalakan kameranya. Ya, Masya Allah nih, banyak yang nyala kameranya. Iya. Kemudian untuk teman-teman, jangan lupa disiapkan buku catatan dan ballpoint-nya untuk mencatat materi pada malam hari ini. Oke, gimana? Udah siap semua? Kita langsung mulai aja kalau gitu, Teh. Kayaknya udah siap nih. Iya, oke. Silakan Teh, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik, Fadia. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Senang banget pada malam hari ini akhirnya saya bisa ketemu sama teman-teman gitu ya, meskipun kita masih ketemu secara virtual gitu ya. Nah, dan malam hari ini, insya Allah kita akan sama-sama diskusi ringan, tapi berat tapi ringan gitu ya, tentang journey of self-healing gitu. Nah, sebelum kita mulai materinya gitu ya, saya mau ngajak kenalan dulu nih sama teman-teman semua, karena ternyata meskipun beberapa nama mungkin saya pernah dengar, gitu ya, terus ada beberapa ya, kebanyakan memang saya belum pernah kenal nih. Jadi salam kenal teman-teman, kakak-kakak, teteh-teteh, ada umi-umi juga. Ya, Teh Novi terkendala jaringan ini ya. Oke nih teman-teman, sambil menunggu Teh Novi balik lagi, yang belum dipersiapkan buku sama ballpoint-nya, tolong dipersiapkan ya. Terus kalau yang misal nggak ada uzur untuk menyalakan kamera, mohon dinyalakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran ya? Iya, oke. Sebelumnya mohon maaf, tadi kayaknya ada kesalahan teknis, tiba-tiba kelempar dari Zoom-nya. Tapi mudah-mudahan kali ini sinyalnya aman. Saya udah coba ganti device dulu gitu. Iya, sebelumnya saya mau jelasin dulu sama teman-teman gitu ya. Tadi kan baru sampai ke perkenalan gitu ya. Iya, salam kenal buat semuanya. Saya Novi Oktaviana Mufti. Saat ini saya aktivitasnya adalah sebetulnya sebagai seorang ibu rumah tangga gitu ya. Di sini ada juga ibu rumah tangga. Nah, tapi sebetulnya saya adalah seorang ibu rumah tangga yang suka belajar gitu ya, sehingga selain mengurusi urusan-urusan domestik di rumah, saat ini saya juga sedang mendapat amanah belajar dari Allah gitu ya di Magister Profesi Psikologi.
peminatannya adalah pada dunia klinis dewasa gitu. Nah, sambil nunggu slide-nya bisa di-share gitu ya, sambil saya tadi ngebenerin dulu device-nya, saya mau dengar dulu dong dari beberapa teman di sini, dari beberapa kakak-kakak di sini gitu ya, apa sih harapannya dengan ikut kegiatan pada malam hari ini? Kira-kira apa yang menjadi semangat atau yang menjadi motivasi dari teman-teman? Kenapa sih kok pengen belajar tentang journey of self-healing gitu? Ada yang bisa cerita? Ada nih yang mau cerita, yang mungkin teman-teman akhirnya penasaran gitu ya. Oke, saya sambil buka juga di chat, ada teman-teman yang udah mulai jawab nih. Katanya ingin agar bisa lebih mengenali diri sendiri. Oke. Yang lain, kira-kira apa nih motivasinya? Karena saya pengen menyamakan dulu frekuensi antara saya dengan teman-teman. Khawatirnya kita masih beda nih ceritanya. Mungkin teman-teman pengennya A, ternyata saya ngasihnya B gitu. Kan jadinya nggak nyambung ya gitu. Nah, kira-kira atau kalau dari Fadia sendiri, sebetulnya harapan dari panitia itu seperti apa sih untuk acara atau kelas kita pada malam hari ini? Oke, ada juga ingin tahu perjalanan self-healing yang baik dan benar gitu. Masya Allah. Ya, dari Fadia gimana nih Fadia? Lu harapannya apa sih Fad dari dari teman-teman panitia gitu ya dengan menyelenggarakan acara ini? Dari Fadia sendiri sih Kak, Kenapa? Fadianya tuh kalau dari Fadianya sendiri, Fadianya itu pengen dapat ilmu gimana caranya supaya bisa self healing gitu loh Kak. Maksudnya bisa ngatur emosi sendiri gitu. Kan mungkin sekarang juga lagi ini. Nah ya itu banyak teman-teman yang yang pendapatnya sama juga kayak saya. Saya pengen ngomong tapi kayaknya banyak dari teman-teman yang ngerti sama saya gitu. Iya, oke. Iya, menarik ya. Ketika saya coba cek juga dari chat gitu ya, teman-teman, jawabannya juga menarik nih. Ada yang biar bisa healing dari problema hidup yang pernah terjadi, katanya gitu ya. Waduh, apa nih emang ya problema hidup yang pernah terjadi, kemudian agar menyadari apakah masih ada luka-luka batin dalam diri dan bisa belajar bagaimana memulihkan luka tersebut. Oke, teman-teman, mungkin sebetulnya tidak semua dari apa yang teman-teman harapkan barangkali bisa tercapai atau terwujud dalam obrolan kita pada malam hari ini. Tapi harapannya memang diskusi kita pada malam hari ini bisa membuka wawasan, bisa membuka pengetahuan teman-teman gitu ya tentang sebetulnya self healing itu apa, bagaimana cara melakukannya, dan juga apa yang bisa kita tanamkan di dalam pikiran kita karena barangkali mungkin ada persepsi-persepsi yang keliru tentang healing dan seterusnya. Oke, baik. Sepertinya saya sudah bisa share screen. Ini mohon izin sama panitia, saya masuk dari 2 akun yang berbeda. Jadi malam hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan nih teman-teman semua. Apakah teman-teman siap untuk melakukan perjalanan itu? Pas saya lihat sih ya dari beberapa teman-teman yang udah on kameranya nih masih kayak tegang gitu ya. Apa emang karena ini materinya adalah tentang healing gitu ya, jadi muka-mukanya adalah muka-muka yang butuh healing banget gitu ya. Atau seperti apa nih kira-kira pada masih tegang-tegang ini? Ada Ibu Tini bisa senyum dulu Bu, 2 jari ke kanan, 2 jari ke kiri. Wah Ibu, Masya Allah terima kasih banyak Ibu udah mau datang di kelas ini gitu ya, belajar dari saya yang masih seumur jagung ini. Ibu mohon izin ya, mudah-mudahan bisa jadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, apakah slide saya sudah kelihatan? Udah kelihatan slide-nya? Udah Teh, udah kelihatan ini. Oke, udah ya. Bismillahirrahmanirrahim.
tadi kita udah perkenalan gitu ya. Nah, meskipun mungkin tadi teman-teman udah lihat CV saya gitu ya, mudah-mudahan itu tidak lantas membuat teman-teman punya ekspektasi yang wow, tinggi sekali misalkan gitu ya. Enggak gitu, karena pada dasarnya sebetulnya saya adalah sama seperti teman-teman semua, saya adalah seorang hamba Allah yang alhamdulillah saat ini sedang menikmati peran-peran yang sedang Allah amanahkan gitu ya. Termasuk juga apa yang saya lakukan pada malam hari ini, saya menganggap itu juga adalah sebuah amanah yang penting dari Allah gitu ya, karena dengan amanah tersebut saya ternyata bisa jadi ketemu sama teman-teman untuk kemudian bercerita tentang emotional healing, tentang self healing journey dan lain-lain pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk kemudian bisa belajar pada malam hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan cek nih ya, di mana sih kabar hati yang sedang teman-teman semua rasakan saat ini. Kalau teman-teman coba merem dulu sebentar gitu ya, merem dulu untuk kemudian menghayati kira-kira apa sih yang sedang menjadi kabar hati dari teman-teman pada malam hari ini, dan emosi apa sebetulnya yang sedang teman-teman paling rasakan malam hari ini. Boleh teman-teman sampaikan di kolom chat, tuliskan satu kondisi perasaan yang paling menggambarkan apa yang teman-teman sedang rasakan pada malam hari ini. Apakah misalkan, oh ada yang sedang sedih atau sedang bahagia, kayak gitu. Iya, ada yang menyesal, ada kecewa, ada tenang, alhamdulillah, ada sedih dan marah, ada sedih, kemudian kecewa, lelah, suasana hatinya hampa, kesepian, sedih, bingung, oke, kurang semangat, ya, mati rasa, sedih, kecewa, lelah. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-teman, karena teman-teman sudah menyadari ya, sudah mulai mengetahui apa sih yang sebetulnya sedang teman-teman rasakan pada malam hari ini gitu. Sebetulnya itu bukan merupakan sesuatu yang mudah ya gitu, karena sebetulnya ketika kita mencoba untuk mengakui apa sih yang sedang kita rasakan gitu ya, atau mencoba untuk jujur sama diri kita sendiri bahwa saat ini kondisi saya sedang tidak baik-baik saja, itu adalah sesuatu yang keren banget. Kenapa keren gitu ya? Karena betapa banyak orang-orang yang kemudian denial atau menolak emosi-emosi yang dia sedang rasakan karena menganggap bahwa jika merasakan suatu emosi tertentu itu adalah sebuah kesalahan misalkan, atau misalnya apalagi perempuan gitu ya, ibu rumah tangga seperti saya gitu, seringkali saya juga ngerasa bahwa saya nggak boleh sedih nih, saya nggak boleh merasakan emosi-emosi yang tidak menyenangkan nih, karena apa yang saya rasakan itu bisa sangat berpengaruh atau punya gaung yang sangat besar terhadap bagaimana kondisi emosi orang lain di dalam rumah misalnya kayak gitu. Sehingga terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau ngaku gitu ya. Iya, ngaku nih sekarang lagi sedih, lagi capek, lagi kecewa, dan lagi ada dalam kondisi yang nggak baik-baik aja gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut gitu ya, agar kita coba melakukan sesuatu yang baik buat diri kita sendiri, yaitu dalam hal ini adalah tentang self healing gitu ya. Nah, sebelumnya karena di sini juga tadi saya ngelihat ada ibu-ibu, umi-umi, kakak-kakak, senior-senior saya gitu ya, maka saya mohon izin untuk menjelaskan ini dari sudut pandang saya yang masih belajar gitu ya. Karena sebetulnya saya pun dalam hal ini sedang ingin sangat mengakui gitu ya, bahwa sebetulnya perjalanan diri saya dalam melakukan self healing juga nggak sempurna gitu ya. Meskipun saya tahu ilmunya misalkan, atau meskipun saya adalah seorang calon psikolog, meskipun saya sering membicarakan ini misalnya ya, itu tidak lantas membuat saya jadi mudah gitu untuk melakukan self healing. Enggak gitu ya, karena sebetulnya perjalanan melakukan self healing ini adalah perjalanan yang susah-susah gampang, gampang-gampang susah gitu ya. Semuanya jadi satu gitu.
Nah, singkat cerita, dulu sebelum menikah, saya sempat berpikir bahwa, oh saya sudah bisa mengenali emosi-emosi saya dengan baik, gitu ya. Kemudian saya juga sudah tahu bagaimana caranya saya bisa nge-handle diri saya sendiri ketika saya sedang merasakan emosi-emosi yang tidak menyenangkan, gitu ya. Oh, saya udah tahu nih teknik-teknik self-healing yang bisa saya lakukan itu apa aja, gitu. Sehingga saya merasa, ya oke lah, sip, gitu, menghadapi pergolakan emosi di rumah tangga akan menjadi sesuatu yang menurut saya saat itu mungkin akan mudah gitu ya. Nah, ternyata ketika saya benar-benar memasuki dunia rumah tangga gitu ya, saya sangat merasakan dan sangat mengakui gitu ya bahwa ternyata self healing itu tidak semudah itu. Tidak semudah itu untuk mengenali sebenarnya ini tuh apa sih yang lagi saya rasakan, termasuk juga nggak semudah itu ternyata untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat saya healing gitu. Sehingga di situ saya bisa berempati kepada orang-orang yang kemudian enggak, self healing ini susah gitu atau sedang merasakan emosi-emosi tertentu sehingga ya merasa tidak mudah menghandle emosinya sendiri. Kayak gitu. Termasuk juga ketika saya bertemu dengan suami saya yang Masya Allah dia memiliki kemampuan manajemen emosi yang sangat jauh lebih baik daripada saya gitu ya. Meskipun sebetulnya secara background beliau bukan psikolog gitu ya, tapi saya yang justru ngerasa, oh yang psikolog ini sepertinya beliau deh. Gitu. Yang rasanya jadi klien tuh saya deh gitu. Dan di situ saya merasa bahwa self healing ini memang adalah sebuah perjalanan, di mana namanya juga perjalanan gitu. Pasti ada proses, pasti ada sesuatu yang kita lalui, dan pasti nggak mudah gitu. Pasti terjal, berliku, dan selamanya perjalanan itu lurus gitu ya. Nah, maka saya mau ngingetin diri saya dan juga teman-teman di sini gitu ya bahwa tidak ada expert di sini. Saya bukan expert, kemudian teman-teman juga bukan berarti lebih nggak tahu dari saya gitu ya, kayak gitu. Tapi marilah kita sama-sama belajar lagi dan lagi gitu. Untuk itu, marilah kita luruskan dulu niat kita juga tata lagi harapan kita, dan kita tundukkan jiwa kita untuk memohon kepada Allah. Semoga Allah bisa memudahkan kita untuk belajar pada malam hari ini. Semoga juga Allah memperkenankan kita untuk punya kemampuan self-healing yang lebih baik gitu ya. Nah, dari tadi kita ngomongin tentang self-healing gitu, atau teman-teman juga ketika daftar ikutan acara ini, teman-teman pasti lihat di posternya itu ada tulisan self-healing gitu. Nah, tapi kira-kira self-healing ini apa sih gitu? Karena kan ini merupakan kata yang kemudian sering dibicarakan sama orang-orang gitu ya. Sering kita lihat juga di media, atau bahkan kita sering dengar orang-orang mengatakan tentang hal ini. Nah, tapi sebetulnya apa sih self-healing itu gitu ya? Sederhananya gitu kita pakai terjemahan bebas dan terjemahan umum bahwa sebetulnya self healing ini adalah seperti meredakan badai. Teman-teman boleh bayangkan bahwa teman-teman ini sedang berada di sebuah pantai katakanlah, atau gunung, atau bahkan di rumah gitu ya. Kemudian terjadi angin ribut. Anginnya kencang sekali. Kemudian angin itu membuat kekacauan yang terjadi di sekitar kita. Ada atap yang terbang, misalnya ada pohon-pohon yang tumbang, ada kemudian kendaraan-kendaraan yang jadi terguling, atau bahkan genteng yang copot, jendela kita bergetar, dan seterusnya gitu ya. Intinya terjadilah kondisi chaos gitu ya. Nah, self-healing adalah seperti meredakan badai yang sedang terjadi itu gitu. Tapi bedanya di sini bukan badai sungguhan yang sedang kita hadapi, maksudnya bukan angin ributnya, bukan tadi pohon yang tumbang dan lain-lain gitu, tapi justru badai yang sedang terjadi adalah badai yang tidak terlihat. Kenapa tidak terlihat gitu ya? Tentu karena dia terjadi di pikiran dan juga di perasaan kita gitu. Siapa sih yang bisa tahu gitu ya bahwa kita sedang berada dalam kondisi pikiran yang kusut misalkan, atau siapa yang bisa benar-benar memahami secara kasat mata gitu ya bahwa kondisi perasaan kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, seringkali gitu ya, kita sebagai seorang individu gitu, kita menutupi hal-hal seperti ini gitu. Misal kita ketemu orang, lalu kita bisa ceria, kita bisa ketawa. Kemudian 83. Ya, Mbak Dewi Kumala, boleh silakan di-mute dulu, mohon maaf.
Ya, nah kemudian ketika kita ketemu sama orang, kita bisa memperlihatkan kondisi yang baik-baik aja. Kita berinteraksi sebagaimana biasanya, kemudian kita juga bisa berkomunikasi dengan baik, gitu ya. Kita bahkan tertawa, atau bahkan kita masih memberikan jokes dan lain-lain kepada orang lain, gitu ya. Sebentar. Ya, silakan masuk. Terus udah gitu orang-orang jadi nggak lihat atau orang-orang jadi nggak sadar gitu ya bahwa kita lagi dalam kondisi yang nggak baik-baik aja gitu. Nah karena sebetulnya badai-badai yang terjadi itu adalah badai yang terjadinya di pikiran dan perasaan kita gitu. Jadi kalau kita mau analogikan gitu ya, self healing ini adalah seperti meredakan badai itu gitu ya, membuat si angin ribut itu tidak terjadi lagi gitu ya, atau kemudian menghalau emosi-emosi yang tidak menyenangkan yang sedang kita rasakan, kemudian mengendalikan pikiran-pikiran kita. Gitu. Jadi usaha-usaha seperti itulah yang kemudian kita sebut sebagai self-healing. Nah, kenapa sih kita kok butuh self-healing? Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Kira-kira apa sih yang membuat kita butuh melakukan self-healing? Ada yang tahu? Silahkan bisa berkomentar di kolom chat. Kenapa kita butuh self-healing? Sampai kemudian teman-teman juga ikut acara ini. Yang artinya teman-teman pengen belajar, pengen tahu gimana ya cara self-healing itu gitu. Nah, tapi sebelum ke sana, sebetulnya kenapa sih kok kita butuh self-healing gitu ya? Oke, kata Mbak Aprilia, supaya lebih tenang dan dapat mengontrol emosi, supaya emosi yang ada tidak berlarut, agar bisa menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang kita hadapi dengan tenang, supaya bisa menciptakan bahagia, biar nggak salah arah. Kalau badannya nggak diredain, bisa jadi berpengaruh negatif pada kehidupan kita. Bisa mendidik anak-anak supaya lebih bersabar dalam menghadapi masalah. Oke, itu kan adalah tujuan-tujuan yang ingin kita capai dengan melakukan self-healing gitu ya. Kita ingin bisa menghadapi emosi kita dengan lebih baik, kita ingin bisa menghadapi hari-hari kita dengan lebih baik. Atau bahkan sebetulnya ya kita juga ingin bisa menghadapi teman-teman kita, permasalahan-permasalahan kita dengan orang lain dengan lebih baik gitu. Nah, tapi secara hakikat gitu ya, kita coba lihat dulu akarnya seperti apa gitu ya. Kenapa sih kita butuh self-healing gitu ya? Karena gitu ya, kalau menurut Dr. Aisyah Uts dalam bukunya yang judulnya The Prick of a Thorn gitu ya, kenapa sih kita butuh self-healing gitu ya? Karena sebetulnya tujuan dari keberadaan kita di dunia gitu ya, emang kita ini dilahirkan ke dunia, kita ini diciptakan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, emang untuk menemui atau kita ini secara konstan atau secara terus-menerus gitu, kita ditujukan untuk bertemu dengan ujian, dengan tantangan, dengan hal-hal yang nggak mudah untuk kita hadapi gitu. Karena sebetulnya gitu ya, ada banyak ayat-ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa kita ini pasti diuji gitu ya. Seperti misalnya di surat Al-Baqarah ayat 216 kita dapat sebuah informasi dari Allah gitu ya, bahwa kita ini pasti akan diuji gitu ya, dengan merasakan kekurangan, dengan merasakan kesempitan pada misalkan harta, pada buah-buahan dan lain-lain gitu ya di sana. Dan di ayat tersebut juga disampaikan bahwa ternyata kita akan diuji dengan jiwa atau dengan diri kita sendiri gitu. Atau bahkan di ayat yang lain gitu ya, mungkin ini teman-teman juga sangat akrab ya, sangat familiar dengan ayat ini, bahwa kita ini nggak akan dibiarkan mengatakan ya saya telah beriman gitu ya tanpa kita dapat ujian dari Allah gitu. Sehingga memang dunia ini seperti ruang kelas raksasa ibaratnya gitu ya, ruang kelas di mana kita ini akan berhadapan dengan ujian-ujian gitu, yang tujuannya si ujian ini tentu menguji keimanan kita gitu ya. Apakah kita beriman kepada Allah atau tidak, apakah kita menjawab soal-soal ujian itu sesuai dengan jawaban yang Allah kehendaki atau tidak gitu ya. Dan juga tentunya gitu ya, Allah bermaksud baik menetapkan ujian atas diri kita agar kita bertumbuh gitu ya. Bertumbuh apanya? Bertumbuh imannya, bertumbuh kedewasaannya, bertumbuh cara kita berpikir, bertumbuh problem solving-nya dan lain-lain gitu. Dan yang namanya berhadapan dengan ujian, itu pasti kita akan merasakan perasaan-perasaan yang nggak nyaman.
Terlepas dari bahwa bahagia adalah juga ujian gitu, tapi bahagia itu kan bisa dibilang ujian yang jauh lebih mudah ya dibandingkan dengan ketika kita sedih gitu ya. Bukan berarti mudah kita selalu akan bisa melewatinya gitu, nggak gitu, tapi lebih kepada kita nggak perlu diajarin lah gimana caranya menghadapi bahagia gitu. Tapi kemudian jika sebaliknya gitu, justru itu yang jadi PR bagi kita gitu. Sehingga ya tadi kata Dr. Aisha Utz, our existence on this earth is destined to be constant series of trials and tribulation, hardship and challenge. Gitu. Dimana ya tadi ketika kita berhadapan dengan ujian, kita berhadapan dengan hal-hal yang nggak mudah, itu pasti menguras perasaan kita, menguras pemikiran kita, sehingga terjadilah badai-badai yang tidak kita inginkan itu gitu ya, yang membuat pada akhirnya kita membutuhkan untuk melakukan self healing. Gitu. Nah, sebetulnya badai apa sih yang akan kita redakan, yang perlu kita redakan gitu ya. Nah, sebetulnya si badai ini adalah kondisi diri yang tidak nyaman, yang kemudian membuat kita perlu melakukan self-healing. Dan biasanya ini terjadi pada pikiran atau perasaan kita, gitu. Memang pikiran dan perasaan ini nggak kelihatan, gitu ya, tapi seringkali dia muncul dalam bentuk perilaku-perilaku, gitu ya. Seperti misalkan kita lihat orang-orang atau diri kita sendiri yang ketika mood-nya lagi nggak baik, misalkan atau dia lagi menghadapi masalah, dia jadi cemberut, atau dia jadi marah-marah sama orang, atau kemudian ya kita sebagai ibu jadi marah-marah sama anak-anak kita gitu ya, sementara padahal misalnya anak-anak juga nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak tahu sebabnya kayak gimana gitu ya. Atau misalkan kita jadi malas buat ke kantor atau ke kampus gitu ya. Intinya secara perilaku kita jadi berperilaku seperti tidak biasanya, kayak gitu. Nah, ternyata itulah yang kemudian akan kita redakan. Dan biasanya si pikiran dan perasaan ini juga sangat berkaitan erat dengan emosi. Sehingga pertanyaan selanjutnya adalah apakah kita sudah kenal dengan emosi kita gitu ya. Kalau kata Goleman di tahun 2013, emosi itu merujuk pada perasaan dan pikiran yang khas atau suatu keadaan biologis, psikologis, dan juga serangkaian kecenderungan untuk bertindak, gitu ya. Jadi, sebetulnya emosi ini menyampaikan pesan kepada kita bahwa ada kondisi perasaan tertentu, kondisi pemikiran tertentu yang biasanya itu juga berkaitan dengan kondisi biologis kita. Kondisi misalkan ketika kita sedang haid lalu kita menjadi lebih mudah marah atau lebih mudah tersinggung misalkan gitu ya. Nah, selain itu, jika kita lihat dari sudut pandang CBT atau Cognitive Behavior Therapy, emosi biasanya merupakan sebuah dampak atau respon dari adanya pikiran otomatis kita terhadap situasi dan kondisi spesifik tertentu. Contoh, ketika misalkan kita sedang hadir di sebuah open house Lebaran, misalkan keluarga kita ngadain open house nih ceritanya gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita bertemu dengan keluarga kita, dengan saudara-saudara kita gitu ya, yang mana awalnya kita ngerasa bahagia bertemu dengan mereka. Oh ya seneng nih udah lama gak ketemu gitu ya. Nah tapi kemudian ada sebuah situasi spesifik pada kondisi tersebut di mana kita bertemu salah satu anggota keluarga yang menanyakan hal-hal yang sangat sensitif kepada kita. Seperti misalnya, kamu udah berapa nih umurnya, kok belum nikah sih gitu ya. Kemudian atau kita juga ditanya sama sepupu misalnya gitu ya, kalau belum lulus-lulus sih kuliahnya, gue udah mau S2 loh, kalau skripsinya masih belum beres juga misalnya. Atau misalkan kita baru saja menikah, lalu kita bertemu dengan orang-orang yang lebih tua di forum tersebut, lalu menanyakan sesuatu yang kita sebenarnya nggak suka ditanya itu, seperti misalkan, gimana pengantin baru nih, udah hamil atau belum gitu. Nah, kita berhadapan tuh dengan kondisi-kondisi itu, yang kemudian kondisi tersebut membuat kita merasa nggak nyaman. Ketika kondisi tersebut sedang terjadi, ada sebuah pikiran otomatis yang kemudian muncul di dalam benak kita tentang kondisi tersebut. Seperti misalkan, iya ya, kok aku nggak seperti orang lain sih, gitu. Atau misal gitu ya, kok orang lain nggak empati banget sih sama aku, misalkan aku tuh emang nggak layak dihargai ya, gitu. Atau misalkan, kenapa sih orang tuh lebih beruntung daripada aku tuh salahnya apa, gitu. Atau misalkan, ya emang sih aku mah apa tuh, gitu. Intinya kita jadi memunculkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang kondisi spesifik tersebut, yang dimana pemikiran itulah yang memicu timbulnya emosi tertentu. Seperti misalkan kita jadi sedih,
kita jadi marah, kita jadi kecewa, sehingga perilaku kita adalah misal kita jadi diem di forum pertemuan keluarga itu. Jadi sebetulnya prinsip atau sudut pandang kognitif behavior terapi ini bisa menjelaskan kepada kita gimana sih sebuah emosi itu bisa muncul gitu ya, atau apa yang menjadi runutan peristiwa sehingga kita bisa merasakan sebuah emosi tertentu yang pada akhirnya kita jadi butuh menghealing emosi-emosi tersebut. Gitu. Nah, ini mungkin teman-teman udah tahu atau belum nih, ada 5 basic emotion atau 5 kondisi emosi dasar yang bisa kita rasakan sebagai seorang manusia gitu ya. Ada yang namanya joy atau feeling of happiness atau bahagia gitu ya. Ada fear atau feeling of being scared atau takut gitu ya. Ada marah, ada jijik, dan juga ada sedih gitu ya. Nah, jadi 5 hal ini merupakan 5 basic emotions yang mana seringkali terutama dari fear, anger, disgust, dan juga sadness ini yang kemudian menjadi PR dalam tanda kutip bagi diri kita untuk kemudian kita perlu nge-healing emosi-emosi tersebut. Gitu. Nah, sebetulnya emosi-emosi yang kita rasakan itu adalah sinyal untuk kita melakukan self-healing. Gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin tentang journey of self-healing atau perjalanan untuk melakukan self-healing gitu ya, sebetulnya itu pasti dimulai gitu ya, atau diawali dengan kita merasakan dulu sesuatu yang tidak nyaman atas diri kita, baik itu yang berhubungan dengan pikiran atau perasaan kita gitu ya, atau generalnya adalah emosi kita gitu ya. Untuk kemudian kita tangkap dulu nih, ada pesan apa sih yang ada di balik emosi-emosi ini, sehingga kita butuh melakukan healing gitu ya. Nah, sehingga yang perlu kita rasakan adalah sadari sebenarnya apa sih yang lagi terjadi dan pesan apa yang kira-kira dibawa oleh emosi yang sedang dirasakan gitu. Seperti misalkan tadi teman-teman mengatakan bahwa teman-teman lagi ngerasa kecewa, sedih, bingung, dan lain-lain gitu ya. Coba deh teman-teman take time sama diri teman-teman sendiri untuk kemudian berpikir kira-kira sebetulnya yang sedang terjadi ini apa ya gitu. Apa sih kondisi spesifik atau sebab tertentu yang kemudian membuat kita merasa sedih, merasa kecewa, merasa lelah, merasa bingung, dan seterusnya gitu. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, emosi-emosi tersebut sebetulnya adalah dampak dari adanya suatu kejadian spesifik atau situasi spesifik tertentu gitu. Dan kemudian kita juga perlu mencoba untuk lebih peka dan memikirkan kira-kira pesan apa sih yang sedang dibawa oleh emosi yang kita rasakan. Seperti misalkan ketika kita merasa sedih. Sebetulnya pesannya apa ya gitu, kenapa sih aku ngerasa sedih gitu, apakah ini tuh adalah karena ini adalah sinyal di mana ternyata aku nggak siap nih menghadapi situasi seperti forum pertemuan keluarga tadi misalkan, atau ketika kita merasakan kecewa. Pesannya adalah mungkin ini adalah sebuah sinyal dari diri saya yang memberitahu saya bahwa ternyata saya nggak siap untuk menerima kondisi di mana saya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, misalkan. Atau misal kita lagi marah. Lalu marah tersebut sebetulnya juga membawa sebuah pesan tertentu di mana sebetulnya, ternyata saya ini nggak suka diejek misalkan, atau saya nggak suka dilecehkan, saya nggak suka diinjak-injak, saya nggak suka dianggap sebelah mata misalkan, dan seterusnya gitu. Jadi pada intinya kita bisa sadari dulu apa yang sedang terjadi, emosi apa yang sedang kita rasakan, dan pesan apa sih yang sebetulnya dibawa oleh emosi tersebut gitu. Karena ketika kita pengen menyelesaikan sesuatu, katakanlah kita pengen healing gitu ya, tapi kita nggak tahu apa sih yang mesti di-healing, kita nggak tahu apa sedang menjadi masalahnya gitu ya. Nah, itu akan jadi sesuatu yang merepotkan sebetulnya. Seperti misalkan ketika kita pesan ojek online gitu ya. Pastinya di aplikasinya itu ada sebuah pertanyaan di mana saat ini kamu berada. Lalu akan kemana kamu pergi gitu. Nah, 2 hal ini pula yang kemudian perlu kita jawab untuk journey of self-healing yang akan kita lakukan. Sebetulnya titik nol keberangkatan kita itu di mana dan kemana kita akan pergi atau kita akan menuju suatu tempat gitu. Kita akan berkendara kemana sih sebenarnya gitu. Sehingga penting juga untuk teman-teman kemudian tadi bertanya sama diri sendiri, kira-kira apa sih tujuan self healing ini? Kenapa sih aku harus melakukannya? Dan seterusnya gitu. Oke. Nah,
Sebetulnya ada banyak sekali metode-metode self healing yang bisa dilakukan gitu ya, tapi dalam kesempatan ini saya nggak akan bahas yang terlalu jauh atau terlalu teoritis dan juga terlalu rumit secara metode gitu ya. Saya akan membahas tentang self healing yang sederhana aja dulu gitu ya. Yang mudah-mudahan ini pun bisa membantu teman-teman untuk bisa melakukan self healing sederhana ini dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Yang pertama adalah kita coba kenali dulu dan sadari emosi apa yang sedang kita rasakan dan beri nama atas emosi tersebut. Beri nama, kita ini lagi ngerasain apa? Marah, sedih, kecewa, atau lain-lain gitu ya. Karena seringkali ada orang-orang yang kemudian, ya aku lagi ngerasain sesuatu yang gak enak, tapi aku gak bisa tahu itu apa sih. Nggak ngerti gitu, itu sedih atau marah atau apa gitu. Saking kita nggak terbiasa untuk mengenali emosi dan nggak terbiasa juga untuk kemudian tahu emosi-emosi itu sebenarnya ada apa aja. Gitu. Nah, tadi kita udah belajar bahwa jenis emosi itu setidaknya yang dasar itu ada 5. Gitu ya. Sehingga teman-teman harapannya bisa mendefinisikan ketika sesuatu sedang terjadi atau sedang nggak enak gitu perasaannya, bisa didefinisikan nggak sih sebetulnya apa ini tuh gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita terima dulu perasaan kita, terima bahwa emosi yang sedang kita rasakan itu memang sedang kita rasakan. Jadi, nggak dulu denial dengan buru-buru, misalkan, oh tidak, saya adalah seorang ibu, maka saya tidak boleh sedih, misalnya. Nggak gitu. Atau misalkan, oh saya adalah seorang dokter, misalkan, sehingga saya nggak boleh marah, misalkan itu. Atau misalkan, oh enggak, saya adalah orang dari suku tertentu, misalkan yang memang secara default itu nggak boleh merasakan, atau bukan nggak boleh merasakan, tapi lebih kepada nggak boleh menunjukkan sedang marah gitu, misalnya gitu, nggak gitu, tapi lebih kepada kita coba terima dulu aja gitu ya, terima dan akui bahwa ya saya sedang sedih saat ini, ya saya sedang kecewa saat ini, ya saya sedang merasa tidak bisa menerima atas kondisi ini dan seterusnya. Dan kemudian kita coba kendalikan dengan misalkan kita melatih teknik pernafasan. Maksudnya adalah kita menarik nafas, menahannya beberapa hitungan, kemudian melepaskannya secara perlahan. Atau misalkan kita bisa time out. Time out di sini adalah misal kita lagi ada di rumah, kemudian kita sedang sangat marah kepada adik kita misalnya gitu. Nah, time out di sini dilakukan dengan kita pergi dulu dari arena atau pergi dulu dari ruangan di mana kita bertemu adik kita. Seperti misalkan kita pergi dulu ke taman, atau kita pergi dulu ke kamar kita, atau bahkan ke kamar mandi gitu ya, untuk diam, melakukan teknik pernafasan bisa, atau misalkan beristighfar bisa. Intinya adalah kita melakukan jeda terlebih dahulu supaya kita lebih objektif ketika melihat permasalahan. Atau bisa juga kita lakukan mandi gitu ya, karena mandi ini bisa membuat kita lebih tenang, lebih segar, sehingga harapannya kita bisa meluruhkan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu gitu ya. Atau misalkan sebagai muslim kita juga dianjurkan untuk berzikir, wudhu, dan juga sholat ketika kita merasakan hal-hal yang tidak menyenangkan atas diri kita atau perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Bahkan kalau untuk anger management atau manajemen marah itu sendiri, Rasulullah bahkan mencontohkan gitu ya, ketika misalkan kita sedang marahnya itu sambil berdiri, maka duduklah gitu ya. Terus kemudian ketika kita sedang duduk, maka berbaringlah gitu. Dan ketika kita sedang berbaring, maka kita disuruh untuk wudhu gitu. Karena sebetulnya self healing itu pada akhirnya adalah kita mesti melakukan sesuatu gitu. Dan ketika misalkan dari berdiri jadi duduk, dan dari duduk jadi berbaring, itu harapannya bisa meredakan emosi atau badai dalam tanda kutip yang sedang bergejolak di diri kita. Kemudian, seperti yang tadi sudah dijelaskan juga tentang bagaimana sih emosi ini muncul dari sebuah kondisi spesifik tertentu, kita juga bisa melakukan self healing dengan mewaspadai beberapa hal. Yang pertama adalah dalam keadaan tubuh seperti apa biasanya kita tersulut emosi gitu ya. Kemudian pada pukul berapa biasanya kita tidak dapat menahan emosi, atau situasi spesifik seperti apa yang biasanya membuat kita memunculkan emosi-emosi tertentu gitu. Nah, dari mewaspadai hal ini juga kita bisa kemudian melakukan pencegahan gitu ya, agar kita tidak sampai tersulut emosinya, tidak sampai terjadi badai gitu ya. Gitu, sehingga kita bisa
melakukan self healing dengan teknik pencegahan gitu, nggak cuman ketika emosinya sedang terjadi, tapi justru kita preventif atau prevent gitu ya, agar kemudian kita bisa menjaga atau mewaspadai supaya hal-hal yang kita tidak inginkan itu tidak terjadi gitu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukannya dengan mengubah perspektif kita atau mengubah mindset kita terhadap sesuatu. Ketika misalkan kita berhadapan dengan rumah yang berantakan, yang mana itu akan membuat kita marah, misalnya karena kita nggak suka anak-anak itu memberantakan mainan misalkan, atau ketika kita sedang kuliah misalkan gitu, kita nggak suka kalau dosen kita mengubah-ubah jadwal perkuliahan misalkan, atau di tempat kerja misal kita nggak suka teman-teman kita julid misalkan terhadap apa yang kita lakukan gitu. Nah, sebelum kita berespon yang enggak gitu ya terhadap kondisi-kondisi tersebut, kita bisa loh mengganti dulu pola pikir kita. Seperti misalkan gitu ya, alih-alih kita mengatakan bahwa kenapa sih anak-anak tuh berantakan terus, nggak bisa deh semuanya tuh rapih gitu. Kita bisa mengubah cara berpikir kita bahwa enggak, anak-anak sedang melakukan eksplorasi. Sehingga memang berantakan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Atau misalkan ketika kita tadi ya ketemu sama dosen yang seenak-enaknya ngeganti jadwal misalkan. Kita bisa mengganti pemikiran kita atau persepsi kita dengan mengatakan bahwa enggak, ini dosen saya ini sedang sangat sibuk dan memang untuk jadwal kuliah ini sulit bagi beliau, sehingga saya harus memahaminya dengan bersabar terhadap jadwal yang terus-terusan dia ganti misalkan gitu. Atau misalkan ketika kita berhadapan dengan teman-teman kita yang julid tadi gitu ya, kita bisa mengganti persepsi itu dengan enggak, ini ternyata teman-teman saya teh peduli ya sama saya gitu, sehingga dia memperhatikan saya misalkan. Atau ya hal lain lah, maksudnya teman-teman bisa mengganti pemikiran-pemikiran negatif teman-teman atas sesuatu dengan sesuatu yang lebih positif dan juga produktif gitu. Nah, lalu berhubung saya juga adalah seorang penulis, maka saya juga sebetulnya sering melakukan self healing dengan menulis gitu. Dan kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah menulis ini dijadikan sebagai sebuah metode self healing ya? Sebetulnya ini sangat bisa untuk dilakukan gitu, karena biasanya ketika kita sedang berada dalam kondisi pikiran atau perasaan tertentu, itu yang terjadi adalah kita punya banyak sekali benang-benang kusut di dalam pikiran kita. Sehingga menulis ini bisa menjadi jalan kita untuk menguraikan benang-benang kusut tersebut gitu. Atau bahkan teman-teman nggak suka menulis misalkan, tapi teman-teman sukanya bercerita kepada orang lain misalkan, itu juga bisa menjadi sebuah teknik self healing yang sederhana gitu ya, sehingga kita bisa mengeluarkan apa yang kemudian tersendat atau yang menjadi benang-benang kusut di dalam pikiran kita itu gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebetulnya boleh nggak sih kita ini menemui tenaga profesional seperti misalkan psikolog atau psikiater gitu ya, untuk kemudian mencari bantuan tentang kondisi diri kita yang tidak bisa kita selesaikan dengan self healing misalkan gitu. Nah, teman-teman, ini saya juga ingin meluruskan sebuah perspektif yang keliru gitu ya, karena ternyata masih banyak juga orang-orang yang berpikir bahwa jangan datang ke psikolog gitu, karena emang kenapa sih datang ke psikolog, kamu nggak beriman ya dan segala macam. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu ya, karena sebagai muslim sebetulnya kita ketika menemui profesional untuk mencari bantuan itu adalah cara yang kita bisa lakukan untuk menjemput pertolongan Allah gitu. Memang pertolongan itu tidak serta-merta memang hadir dari psikolognya atau dari psikiaternya, enggak gitu. Pada akhirnya memang Allah lah yang akan membantu kita untuk menyelesaikan dan juga bisa healing gitu ya dengan kondisi-kondisi diri kita. Tapi memang dengan kita menemui profesional gitu ya, harapannya kita bisa menjemput pertolongan itu. Karena kalau kita stuck sendiri gitu ya, dan kita tidak mencoba untuk mencari pertolongan kepada orang yang lebih tahu gitu, khawatirnya memang jadinya itu nggak bisa kita lakukan si self healing ini, nggak berdampak apa-apa juga gitu, karena ternyata sebetulnya misalkan skala masalahnya itu adalah masalah yang memang kita udah nggak bisa lagi tangani sendirian gitu. Nah, pada akhirnya saya ingin ngajak teman-teman untuk kemudian mengingat bahwa dunia adalah ruang kelas raksasa tempat kita diuji. Maka kita pasti akan berhadapan dengan berbagai emosi yang kemudian membuat kita perlu untuk melakukan self healing ini
gitu. Dan self healing seperti apa sebetulnya yang paling ultimate gitu ya, atau yang paling paripurna gitu ya. Nah, Dr. Aisyah Uts juga mengatakan bahwa the key of mental health and well-being is a submission to Allah. Ternyata kunci dari kesehatan mental dan juga kesejahteraan psikologis adalah penghambaan penuh atau submission kita kepada Allah. Termasuk berarti di dalamnya kita terima segala kondisi, segala ketetapan, segala ujian yang Allah hadirkan untuk diri kita. Karena kita menangkap itu sebagai sesuatu yang bisa menjadi sarana kita dalam menghamba dengan lebih baik kepada Allah. Itu teman-teman. Dan kesimpulannya adalah sebetulnya self-healing adalah sesuatu yang berupa perjalanan gitu ya. Meskipun kita udah tahu tekniknya seperti apa, kita udah tahu harus ngapain gitu ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ketika kita berhadapan dengan ujian-ujian yang tidak mudah gitu ya, seringkali memang kita seperti tidak tahu bagaimana sih caranya si self healing ini bisa kita lakukan gitu. Sehingga yang kita perlukan adalah terus berlatih dan juga bersabar, terutama bersabar terhadap diri kita sendiri. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf juga apabila misalkan masih ada pernyataan-pernyataan atau penjelasan-penjelasan yang belum bisa dipahami sama teman-teman gitu ya. Saya juga mohon doanya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya atas hal-hal yang keliru yang mungkin saya sampaikan kepada teman-teman dengan tidak sengaja. Gitu. Selanjutnya saya kembalikan kepada panitia dan kita bisa melakukan sesi tanya jawab. Silakan. Insya Allah. Banyak banget ya ilmu yang kita terima pada malam hari ini. Alhamdulillah. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan tulis di kolom chat atau mungkin bisa raise hand. Iya, silakan. Oke, sambil nunggu teman-teman mengajukan pertanyaannya, saya mau mohon izin dulu bagi teman-teman gitu ya, bahwa saya tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini. Agar kita bisa fokus ya diskusinya. Silakan Kak Tutwuri Handayani, bisa raise hand atau mungkin ditulis di kolom chat. Ya, silakan. Boleh ditulis di kolom chat, boleh? Oke. Jadi unmute. Oh, boleh tanya langsung, Kak? Boleh, silakan. Silakan bertanya, Mbak. Saya mau bertanya bahwa saya termasuk orang yang banyak gagalnya dan setiap melakukan perencanaan itu pasti nggak sesuai sama realita. Entah karena eksekusi saya itu kurang mantep, atau eksekusi saya kurang, atau saya kurang minta sama Allah, itu saya nggak tahu ya faktor kegagalan saya di mana. Nah, dan saya selalu menyalahkan diri saya ketika saya gagal gitu loh, Kak. Jadi kayak, oh saya tuh bakal merasa jadi orang yang gak beruntung, nyalahin diri sendiri. Terus gimana itu cara ngatasi hal semacam itu, Kak? Makasih. Iya, oke, baik. Boleh langsung dijawab atau gimana nih? Atau pertanyaan yang lain. Silakan dijawab dulu, Teh. Ya, boleh ya. Jadi tadi siapa yang nanya? Kak Tutwuri Handayani ya? Atau siapa tadi yang nanya? Iya, betul ya. Iya, terima kasih. Kita kumpulkan dulu aja ya pertanyaannya. Ya, teman-teman yang ingin bertanya silakan ditulis di kolom chat dulu sambil menunggu Kak Novi kembali ya.
Mohon maaf ya, tadi keputus lagi. Ya, saya lanjutin ya. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan sebuah kegagalan, seringkali memang kita jadinya mencari-cari sebab gitu ya. Kayak misalkan, wah kenapa nih saya gagal, terus kita mengevaluasi berbagai hal dan lain-lain gitu ya. Nah, sebetulnya di satu sisi itu adalah sebuah upaya yang baik gitu ya, di mana kita memang menghisap diri kita atau melakukan evaluasi-evaluasi terhadap upaya yang sudah kita lakukan gitu. Nah, tapi kemudian ketika kita coba untuk melihat ini secara lebih dalam dan lebih jauh lagi gitu ya, kita bisa coba untuk menghayati sebetulnya dalam hal upaya gagal dan berhasil ini, kita posisinya ada di mana sih gitu. Karena ada dua ranah yang kemudian terjadi dalam proses ini gitu ya. Kita sebagai manusia atau tadi Kak Tuturi Handayani sebagai yang bertanya, pasti sudah melakukan hal-hal yang menjadi upaya maksimal gitu untuk bisa berhasil atas sesuatu yang sedang diupayakan gitu. Nah, itu adalah ranah kita sebagai manusia, yaitu mengoptimalkan ranah upaya gitu. Nah, tapi sebetulnya yang seringkali kita tahu tapi jarang kita sadari gitu ya adalah bahwa ranah upaya ini tidak termasuk di dalamnya ranah hasil gitu, di mana memang ranah hasil ini adalah ranah yang merupakan murni milik Allah gitu. Jadi ketika kita mengupayakan sesuatu gitu ya, fokus kita memang ada di ranah upaya saja gitu. Sementara gagal dan berhasil itu tidak sejalan atau tidak linier dengan apa yang menjadi upaya kita gitu. Karena banyak hal yang bisa terjadi pada ranah hasil, seperti misalkan kita udah upaya maksimal sih, atau kita udah mati-matian berjuang dan lain-lain gitu. Tapi ketika Allah ngasih itu nggak berhasil, apa itu bisa terjadi gitu ya? Sangat bisa tentunya gitu ya, sehingga yang perlu kita sadari adalah bagaimana sejak awal kita berpersepsi terhadap upaya yang sedang kita lakukan. Apakah kita tanpa sadar gitu ya, sedang bergantung pada diri kita sendiri dengan bergantung kepada upaya-upaya kita. Sehingga ketika itu nggak berhasil, ketika itu gagal dan tidak sesuai dengan apa yang kita upayakan, misalnya kita jadinya merasa bahwa ini harusnya nggak boleh kayak gini. Kita ngerasa bahwa kenapa sih Allah tuh nggak adil gitu dengan memberikan kita hal-hal yang tidak kita harapkan. Gitu. Nah, di situ adalah sebuah sinyal sebenarnya jangan-jangan memang kita nggak sedang bergantung kepada Allah, tapi sedang bergantung kepada diri kita sendiri gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-hal yang mesti kita evaluasi selain memang tadi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita mengupayakan dan yang lain, justru adalah kita bisa mengevaluasi landasannya. Kira-kira bagaimana sih sikap kita ketika berjuang gitu. Apakah benar kita ini memasrahkan hal yang menjadi hasilnya kepada Allah, atau ternyata justru kita lagi tadi nggak sadar dan kemudian bergantung kepada diri kita sendiri. Alhasil ketika gagal, jadi kita nggak bisa terima. Gitu. Bisa nangkep Kak Tuturi Handayani? Oke, bisa Teh. Makasih banyak Teh. Ya, sama-sama. Semangat ya. Mudah-mudahan Kak Tuturi Handayani bisa kemudian mengupayakan kembali hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang memang penting untuk diperjuangkan gitu ya, dengan cara yang kemudian berbeda gitu ya. Cara yang berbeda di sini artinya adalah kalau sebelum-sebelumnya misalkan bersandarnya pada diri, yuk sekarang kita bersandarnya kepada Allah, termasuk ini pun saya sudah mengenali diri saya sendiri gitu. Makasih banyak ya atas pertanyaannya, insightful banget. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ami, saya ingin bertanya, bagaimana caranya untuk self-healing ketika ternyata yang men-trigger perasaan negatif tersebut adalah ketika berinteraksi dengan orang lain? Apakah dengan menghindari orang lain tersebut atau bagaimana? Iya, sebetulnya bisa jadi ketika di awal-awal hal tersebut terjadi, memang tadi ya ada teknik time out, di mana kita memang menghindar dulu atau berjeda dulu dari orang yang men-trigger gitu ya. Nah, tapi ada kondisi-kondisi di mana memang kita itu nggak bisa menghindari orang tersebut. Seperti misalkan ketika yang men-trigger itu adalah orang tua kita, misalkan, atau saudara kita, atau keluarga kita, atau pasangan kita, dalam artian suami atau istri gitu ya. Sehingga sebenarnya kita nggak bisa menghindari untuk tidak bertemu dengan mereka. Sehingga pada akhirnya yang perlu diberesin itu bukan tentang menghindarnya, tapi tentang diri kita sendirinya dulu gitu.
kira-kira ini apa sih masalahnya dan bagaimana ini harus diselesaikan gitu. Atau yang paling penting adalah bagaimana kita bersikap terhadap permasalahan dengan orang tersebut gitu. Dan apakah cara kita menghindar adalah cara yang selalu bisa kita lakukan gitu ya? Apakah itu adalah cara yang terbaik juga yang bisa kita lakukan gitu? Tentunya enggak gitu ya. Jadi memang yang perlu kita lakukan adalah membereskan hal-hal yang justru berkaitan dengan diri kita sendiri. Karena biasanya jika kita ya, halo, kedengeran suara saya? Mohon maaf, tadi kayaknya kelempar lagi nih. Bisa dengar suara saya, teman-teman? Halo. Halo, Bisa terdengar. kedengeran? Oh, terdengar ya. Iya, jadi apa ya tadi sampai mana? Sampai di bagaimana kita bersikap pada orang harus membereskan hal-hal yang ada Ya. pada kita sendiri. Oh iya benar. Karena biasanya ketika kita clear sama diri kita sendiri, kita selesai dengan hal-hal yang mengganjal di dalam diri gitu ya, dengan sendirinya kita bisa bersikap lebih baik kepada orang lain gitu. Itu mungkin yang bisa menjadi jawabannya. Makasih banyak atas pertanyaannya ya. Oh iya, terima kasih. Apakah sudah cukup menjawab? Iya, sudah cukup. Alhamdulillah. Oke. Kemudian ada dari Maidita Diah Setiawati. Hai Kak Novi, salam kenal. Saya Dita. Ya, salam kenal. Gimana caranya untuk meruntuhkan mental blok diri sendiri terhadap orang lain yang sudah tidak disukai dari awal? Ya, sebenarnya ada ya orang-orang yang kemudian melabel dirinya dengan, ya aku mau orangnya emang kayak gitu ya. Kalau aku udah nggak suka sama orang, maka aku akan selamanya nggak suka sama orang itu, misalkan gitu ya. Atau misalkan aku sekali dikecewain, aku mah nggak bisa sih untuk kemudian memaafkan dan lain-lain gitu. Ada orang-orang yang saya dengar gitu ya, terutama di masyarakat sekitar kita yang punya persepsi seperti itu terhadap berinteraksi dengan orang lain gitu. Dan parahnya lagi gitu ya, ketika kita sudah ngeblok diri kita dengan pemikiran yang seperti itu, biasanya gitu ya, mau orang itu baik segimanapun, mau orang itu ngelakuin hal-hal positif segimanapun, kita pasti akan selalu berfokus pada hal-hal yang jeleknya aja dari orang itu. Pada hal-hal yang kemudian ya negatif aja lah dari dia gitu. Jadi mau dia baik juga menurut kita buruk, mau dia bagus juga menurut kita jelek, dan seterusnya gitu. Dan sebenarnya ini adalah sebuah sinyal yang memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata yang salah itu bukan dia gitu. Tapi yang salah adalah diri kita sendiri. Karena boleh jadi sebenarnya dianya mah baik-baik aja gitu. Dianya nggak gimana-gimana juga gitu ya kepada kita. Dianya juga maksudnya nggak yang memikirkan kita setiap kali kayak gitu ya. Tapi kita yang ribet sendiri gitu. Dengan misalkan kita mikirin terus orang itu, kitanya nggak suka dan segala macem gitu kan. Sehingga kita coba cek dulu sebenarnya ini awalnya dari mana sih gitu. Karena kan nggak mungkin ya kita tiba-tiba nggak suka aja sama orang. Kayak misalnya aku sama Fadia gitu ya. Baru ketemu terus tiba-tiba misalkan aku nggak suka gitu, ih apaan nih gitu, nggak ada alasan gimana-gimana gitu. Nah padahal kan sebetulnya pastinya itu ada sebab-sebab tertentu yang membuat kita ngerasa nggak suka sama seseorang, sehingga yang kemudian bisa yang kemudian bisa kita lakukan adalah menelusuri kira-kira ini tuh awalnya dari mana gitu. Karena boleh jadi ini erat kaitannya dengan memaafkan gitu. Apakah kita sudah memaafkan orang tersebut atau belum? Kemudian yang kedua, kita sudah menerima ketetapan belum atas sesuatu yang terjadi yang berkaitan dengan orang tersebut. Kayak gitu. Iya, apakah sudah cukup menjawab? Oke, untuk selanjutnya ada dari Mbak Muti. Apakah ada tips bagaimana cara kita mengajak orang lain untuk menerima perasaannya, terutama ketika orang itu sedang dalam puncak emosinya? Lalu untuk time out, kira-kira ada batasan yang baik tidak ya, Kak? Oke. Berapa lama kita melakukan time out?
Ya, untuk sesuatu yang berkaitan dengan orang lain tadi, gitu ya, kita perlu juga membaca kondisi, gitu ya. Kira-kira si orang ini sedang butuhnya diapain gitu, butuhnya kita diam aja di sebelah dia ketika misalnya dia lagi ngerasain emosi tertentu gitu, atau misalkan kita tanya, kamu kenapa gitu ya, atau ternyata dia butuhnya adalah diberikan makanan misalkan agar emosinya bisa membaik misalnya gitu. Dan sebetulnya kita juga nggak bisa kemudian memaksa untuk dia menerima emosinya, menerima perasaannya, dan seterusnya gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan sebetulnya adalah mendengarkan dan juga menemani aja dulu gitu. Maksudnya kayak kita ada aja di situ dulu gitu. Maksudnya kita mencoba untuk memberikan informasi kepada dia secara tidak tertulis gitu ya, bahwa aku ada loh buat kamu gitu. Atau misalkan kita nggak ada di samping dia pun, misal kita bilang sama dia bahwa, nah ketika misalkan kondisi dianya sudah mulai membaik gitu, kita ajak untuk kemudian menelusuri perasaannya gitu. Kayak misalkan dengan bertanya, kemarin kamu kenapa? Atau kalau misalkan memang dia tidak terbiasa untuk menyatakan emosinya, kita bisa melakukan kayak nebak gitu loh, nebak emosinya. Seperti misalkan, kamu kemarin lagi sedih ya? Kalau kemarin kamu lagi marah banget ya? Gitu. Dan ketika misalkan tebakan kita salah pun gitu ya, biasanya akan dibenarkan oleh dia gitu, dengan misalkan pas kita tanya, kamu sedih ya? Terus dia bilang, enggak, aku lagi kesal aja. Oh, kamu kesal, berarti bukan sedih. Gitu. Nah, tapi memang diawali dengan mendengarkan dulu dan di aja, kita diam aja di sana dulu gitu. Kita ada buat dia gitu ya, sehingga kita juga nggak kemudian buru-buru mengajak dia untuk, ayo kamu harus merasa lebih baik gitu. Sementara badannya lagi chaos gitu. Kemudian untuk time out yang tadi sebetulnya juga nggak ada sih ya batasan tentang berapa lama time out itu harus dilakukan gitu, tapi justru kita bisa bikin batasan terhadap diri kita sendiri, kira-kira kita butuh time out-nya ini berapa lama, kayak gitu. Kayak misalkan kita patok 15 menit nih, kayaknya aku mesti udah selesai gitu dengan perasaan ini. Atau bahkan dengan permasalahan yang misalkan kompleks atau berat gitu ya, kita bisa jadi misalkan, kayaknya 2 hari aku belum mau ketemu sama orang deh, kayaknya nanti aku akan lebih siap ketemu di hari ketiga misalkan. Nah, tapi benar gitu ya, di hari pertama, di hari kedua itu kita memang memproseskan sesuatu, agar setelah si time out-nya itu selesai, kita bisa kemudian menghandle perasaan kita, menghandle pemikiran kita, dan bisa lebih siap untuk berhadapan dengan orang lain. Gitu. Terima kasih banyak, Kak. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Kak Ratih Abdiani. Assalamualaikum Teh, mohon izin bertanya. Saya ini orangnya sensitif, jadi kalau ada situasi yang tidak saya inginkan, hati ini langsung kayak sakit. Gimana solusinya ya Teh? Iya, solusinya adalah seperti yang tadi disampaikan sebetulnya ya, nggak jauh berbeda dengan teknik-teknik self healing yang tadi disampaikan. Hanya saja sebagai tambahan, mungkin kita juga perlu berhati-hati dengan label sensitif itu, gitu ya. Karena seringkali ketika bilang, ya aku sensitif orangnya, gitu ya, itu konotasinya lebih sering negatif, gitu. Padahal sebetulnya di sisi yang lain, gitu ya, orang-orang yang sensitif ini juga punya sisi positif, di mana dia jadi lebih peka, misalkan terhadap dirinya atau terhadap orang-orang di sekitarnya. Sehingga kalau di buku Heal Yourself saya pernah nulis, mungkin teman-teman yang udah baca pernah tahu bahwa your words atau kata-katamu itu shapes your reality. Jadi kata-kata kamu itu membangun realitas yang ada di sekitar duniamu gitu. Ketika kita terus-terusan melabel diri, iya aku sensitif dengan konotasi yang negatif gitu ya, maka ya akan terjadilah kita ini jadi lebih sulit untuk mengendalikan sensitivitas itu gitu. Nah, tapi di sisi lain ketika kita berfokus pada ya aku sensitif, maka sebetulnya aku ini adalah orang yang peka loh terhadap perasaanku, terhadap perasaan orang-orang di sekitarku, misalkan gitu ya. Nah, harapannya itu bisa jadi amunisi untuk membuat kita lebih mudah bangkit ketika si sensitivitas itu sedang mengganggu diri kita gitu.
Banyak banget ya pertanyaan yang masuk ya. Iya. Insya Allah banget nih. Ini dari iPhone. Assalamualaikum Kak, saya bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya dan bisa menerima kondisi atau berdamai dengan takdir. Saya punya pengalaman jelek di masa kecil yang sampai detik kini menjadi unfinished business Kak, dan makin kesini kepribadian saya makin meledak emosinya. Baiknya saya gimana ya Kak? Jujur lebih ke mood swing aja sih Kak gitu. Gimana? Oke, sebetulnya kan ini adalah sesuatu yang kompleks ya, yang ditanyakan oleh kakak iPhone ini, atau kakak iPhone, ini salam kenal ya iPhone. Apa namanya, ada beberapa permasalahan yang kemudian tercantumkan dalam teks pertanyaan ini gitu ya, seperti misalkan menemukan rasa percaya diri, nggak menerima belum bisa menerima kondisi atau takdir, belum bisa berdamai, terus punya pengalaman jelek di masa kecil, dan seterusnya, sampai dengan di akhir ada tentang toxic parent juga gitu ya. Dan seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah sesi yang singkat, namanya juga webinar gitu ya, maka saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dengan jawaban yang hanya dalam 1 atau 2 kalimat misalnya gitu ya, karena biasanya memang pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa dijawab dengan penggalian atau sesi khusus gitu ya. Sehingga yang bisa saya sarankan kepada yang menanyakan ini adalah jika memang kondisi tersebut Ini sepertinya Novi terkendala jaringan ya. Ini untuk betul. Halo? sudah Nah, balik. ada lagi. Iya, mohon maaf ya, teman-teman, saya juga kurang tahu ini kenapa dengan jaringannya. Biasanya bagus, tapi mungkin ada faktor lagi habis hujan deras sih di sini. Cuma kurang tahu juga kenapa. Kalau ini sinyalnya keluar masuk gitu ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar teman-teman ya. Iya, jadi tadi untuk kakak iPhone gitu ya, yang bisa saya sarankan adalah jika memang itu sudah sangat mengganggu atau kemudian juga berdampak pada kehidupan sehari-hari, pada produktivitas dan lain-lain gitu ya, kamu bisa mencoba untuk menghubungi psikolog terdekat untuk kemudian mengkonsultasikan permasalahan tersebut gitu. Karena sekali lagi, mohon maaf, saya nggak bisa menjawab pertanyaan tersebut di webinar ini gitu, karena ini berkaitan dengan pengalaman-pengalaman personal yang kemudian ketika kamu pun bertemu dengan psikolog misalkan, pastinya akan ditanya dulu hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman personal tersebut. Dan ini adalah tempat umum gitu ya, atau sesi webinar ini banyak orang gitu katakanlah, sehingga mungkin juga jadi nggak nyaman bagi kita untuk saling berkomunikasi atau bertanya jawab mengenai hal personal tersebut. Jadi mohon maaf pertanyaannya tidak spesifik saya jawab, tapi saya sarankan untuk kemudian jika membutuhkan silahkan bertemu dan berkonsultasi dengan psikolog terdekat. Gitu. Oke, jadi kita beralih ke Raisen ya. Ini ada peserta yang Raisen dari Kak Ainun Nurul Syadiah. Silakan Kak. Iya, sebentar, ini kita waktunya berapa menit lagi, Fadia? Waktunya 15 menit lagi, Kak. 15 menit lagi itu pertanyaannya 15 menit lagi atau sampai acaranya ditutup ini 15 menit lagi? Oh, enggak, pertanyaannya 10 menit lagi aja, nanti 5 menit penutupan gitu. Oh iya, oke. Silakan. Silakan Kak Ainun. Halo, Assalamualaikum Kak Novi dan Kak Fadia ya? Halo Ainun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nggak on cam. Saya mau nanya Kak tentang tadi kan ada hal-hal positif ya, kayak kita harus bisa mengalihkan sesuatu dalam hidup itu ke hal-hal yang positif, misalnya jadi lebih kayak positive thinking gitu kan. Terus sekarang tuh saya juga sering ngeliat beberapa statement tentang toxic positivity.
Nah, ini bagaimana ya caranya, maksudnya bagaimana hubungannya antara berpikir positif yang tadi supaya kitanya juga nggak terlalu negatif thinking sama orang, supaya tidak suuzon. Akhirnya kita kan perlu positive thinking, perlu berbaik sangka dengan yang maha kuasa gitu. Tapi ada juga hal lain di luar itu yaitu toxic positivity. Nah, bagaimana Kak Novi menanggapi hal tersebut? Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih banyak Ainun atas pertanyaannya. Sebetulnya secara pribadi saya ini belum pernah melakukan riset yang dalam gitu ya tentang toxic positivity, tapi memang beberapa kali saya pernah mencari tahu tentang hal ini. Kemudian ada beberapa pendapat yang saya akan sampaikan yang mungkin bisa jadi sejalan dengan pendapat teman-teman tentang toxic positivity atau juga bahkan berkebalikan gitu ya. Nah, sebelumnya bagi teman-teman yang belum tahu tentang apa sih itu toxic positivity gitu ya, secara umum atau singkatnya gitu ya, toxic positivity ini adalah ketika sebuah advice atau nasihat positif ini dianggap sebagai sesuatu yang toxic gitu ya, malah jadi entahlah menyakiti atau tambah melukai dan lain-lain gitu. Jadi si advice atau pesan-pesan positif ini tidak diterima atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Sehingga kan awalnya pasti gitu ya, maksudnya adalah misalkan menyemangati, tapi alih-alih ternyata nggak jadi semangat, tapi malah jadi kayak ngerasa disakiti misalkan dengan nasihat positif yang diterima dari orang lain gitu. Nah, sebetulnya ada dua sudut pandang dalam hal ini. Yang pertama adalah sudut pandang kita sebagai orang yang memberikan advice, dan sudut pandang yang kedua adalah dari kita sebagai penerima atau ketika kita mendengar gitu ya. Yang pertama, ketika kita sebagai orang yang memberi nasihat atau ketika kita menjadi advisor terhadap orang lain gitu ya, yang perlu kita perhatikan agar nasihat kita tidak menjadi toksik adalah pada bagaimana waktu, kesempatan, dan juga situasi dan kondisi ketika kita menyampaikan hal tersebut gitu. Apakah memang sudah tepat atau belum gitu. Kayak misalkan tadi sempat kita bahas juga gitu ya tentang misalkan ada orang yang sedang benar-benar lagi chaos gitu perasaannya, lagi terjadi badai di dalam pikirannya, di mana dia lagi lagi puncak-puncaknya merasakan emosi tertentu gitu ya. Atau misalkan intinya dia lagi dalam kondisi yang sangat tidak baik-baik saja, tapi itu baru muncul gitu ya. Dan dia secara kondisi dia belum reda gitu, tapi kita kemudian langsung ngomong bahwa ya udah kamu sabar aja lah kayak gini doang misalkan gitu, atau misalkan ayo dong semangat gitu, atau misalkan kamu mau nangis berapa lama, kamu tuh udah lama banget loh nangis misalkan gitu, atau misalkan ya udah terima aja ini tuh adalah sesuatu yang hadirnya dari Allah dan ini adalah akan baik untukmu misalkan gitu. Nah, itu jadi nggak pas nih ketika memang kita nyampeinnya juga di kondisi yang nggak pas gitu. Sehingga ya mungkin saja itu jadi toksik bagi si penerima gitu ya, karena kita nyampeinnya nggak tepat waktu, nggak tepat kondisi gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah tadi ngecek dulu kondisinya seperti apa, kemudian yang kedua ngecek kira-kira teman kita ini lagi dalam kondisi bisa menerima nasihat atau enggak gitu. Nah, kemudian dari sudut pandang yang kedua adalah kita sebagai pendengar dari seseorang yang memberikan advice kepada kita berupa muatan-muatan positif gitu ya. Alih-alih kita menganggap apa yang dia katakan itu sebagai toxic positivity gitu ya, yang perlu kita lakukan justru adalah mengecek ke dalam diri kita sendiri, kenapa ya kita kok jadi nggak bisa menerima nasihat baik dan malah menganggap itu sebagai toxic positivity. Apakah memang kita lagi dalam kondisi yang tadi tidak bisa menerima nasihat, atau kita nggak suka sama orang yang memberikannya gitu ya, atau yang lain gitu. Sehingga yang bisa kita lakukan sebagai pendengar adalah kita mencoba untuk benar-benar objektif dulu mendengar apa yang menjadi pesannya gitu. Kemudian kita juga bisa take time dulu atau mengambil jeda dulu dan misalkan bilang sama orang yang memberi nasihat itu bahwa ya sebenarnya ini adalah nasihat yang baik, yang penting dan juga sangat positif dan akan bermanfaat bagi saya, tapi sepertinya saya lagi nggak bisa menerima ini saat ini dan saya akan memproseskan ini dulu dan terima kasih banyak atas nasihatnya dan segala macam gitu. Kayak gitu. Jadi sebetulnya tidak serta-merta sesuatu nasihat positif itu menjadi toxic positivity kalau menurut saya gitu ya. Karena sebetulnya ini sangat tergantung banget pada
pada tadi kita menerimanya kayak gimana atau kita memberinya kayak gimana gitu. Sehingga harapannya si toxic positivity ini juga tidak kita jadikan judgement terhadap nasihat yang kita terima misalkan, atau misalkan terhadap postingan orang di media sosial tentang hal-hal yang positif misalkan, terus kita jadi bilang dia mah toxic positivity misalkan. Nah, kayak gitu. Dan yang juga perlu kita lakukan adalah sebetulnya mengedepankan empati, baik itu kepada orang lain ketika misalkan kita pengen ngasih advice, atau bahkan ketika kita menerima advice itu. Kayak gitu sih, Ainun, kalau menurut saya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang mau nambahin, silahkan. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Karena mengkhawatirkan juga ya si toxic positivity ini. Karena jadi malah khawatirnya kita jadi susah untuk menerima nasihat baik gitu, padahal sebenarnya itu maksudnya benar gitu sih. Ya Teh. Untuk teman-teman semua ini mohon maaf banget ya, karena ini kan juga udah cukup malam waktunya, dan mepet banget kita sedikit waktunya, jadi tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang ada. Mungkin di kegiatan lain kali bisa ditanyakan kembali. Jadi untuk malam ini cukup segini aja ya. Mohon maaf banget ini untuk teman-teman yang belum ada kesempatan untuk dijawab pertanyaannya. Mungkin di lain betul, mohon maaf. Ya, jangan sedih gitu. Mungkin di lain kesempatan, insya Allah ya. Oke, kita tutup aja kali ya Teh. Udah malam. Iya, silahkan Pak Dia. Mohon maaf juga buat teman-teman atas pertanyaan yang mungkin belum bisa terjawab gitu ya. Dan juga mohon maaf atas pernyataan-pernyataan yang misalkan ada yang nggak sengaja menyakiti atau lain-lain gitu ya. Dan mau infoin sesuatu boleh nggak Pak Dia? Silakan Teh. Teman-teman udah follow @healyourself.id dan juga akun Instagram saya belum? Mudah-mudahan udah ya, gitu. Insya Allah nanti pada tanggal 1 Ramadan, saya akan menulis sebuah serial gitu ya, serial kelanjutan dari buku Heal Yourself. Kalau dulu Heal Yourself itu kan judulnya adalah Heal Yourself untukmu yang pernah terluka gitu ya. Dan insya Allah di bulan Ramadan ini saya akan melanjutkan cerita-cerita tulisan-tulisan tersebut dengan tema yang baru, yaitu tumbuh dari luka. Insya Allah di tema-tema tersebut saya akan membuat tulisan-tulisan yang sifat tulisannya sebetulnya sama seperti yang di buku Heal Yourself atau teman-teman baca gitu ya, di mana memang di sana tulisannya itu sifatnya ilmiah tapi juga berisi kontemplasi sehari-hari atau pengalaman sehari-hari yang mungkin dialami oleh teman-teman, dan juga basicnya adalah psikologi Islam. Nah, untuk teman-teman yang penasaran gimana sih caranya kita bisa bertumbuh dari luka gitu ya. Toh luka itu atau ya ini yang kita bahas kan luka yang ada di jiwa atau perasaan kita gitu ya. Itu kan rasanya nggak menyenangkan, membuat kita misalkan terpuruk, sangat merasa sakit dan lain-lain, tapi kok bisa sih itu menumbuhkan diri kita dan membuat kita berdaya gitu. Nah, insya Allah itu akan dibahas di serial di Ramadan nanti. Teman-teman bisa cek di Instagram saya dan juga Instagram Heal Yourself. Khususnya kalau di Instagram saya itu setiap hari pukul 21.30. Gitu. Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman yang belum sempat tanya pada hari ini, bisa ikut kelasnya Kak Novi. Itu yang bukan kelas. Itu tulisan-tulisan serial. Oh, oke. Iya. Itu kita tutup aja kali ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya tutup ya, kita baca dengan doa kafaratul majelis. Dan sebelumnya saya Fadia dan panitia memohon maaf, terutama sama Teh Novi jika ada kekurangan dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan untuk teman-teman panitia juga memohon maaf bila mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Mari kita baca kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan baik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Teh. Makasih ya Teh. saya pamit